Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul analisis pasar dan pengukuran pasar. Pembahasan yang akan kita presentasikan pada siang hari ini diantaranya adalah yang pertama proses analisis pasar, yang kedua penentuan pasar relevan, yang ketiga analisis permintaan pasar, yang keempat analisis permintaan selektif, dan yang terakhir pengukuran pasar. Pertama ada proses analisis pasar. Tujuan utama menganalisis pasar adalah mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen yang ingin dipenuhi oleh perusahaan dan menetapkan cara merancang serta menetapkan tawaran yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan tersebut. Secara garis besar, analisis pasar terdiri dari 6 langkah. Yang pertama itu menentukan pasar relevan. Dalam menganalisis pasar, manajemen pertama-tama harus menetapkan dan mendefinisikan pasarnya terlebih dahulu. Umumnya terdapat beraneka macam produk jasa yang bisa dipilih konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua ada menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Permintaan primer mencakup permintaan pada level keras produk, misalnya kopi versus teh, kereta api versus pesawat terbang, dan mentega versus minyak goreng. Dalam langkah kedua ini, manajer berusaha mengembangkan profil atau karakteristik pembeli dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk dalam pasar relevan. Yang ketiga ada analisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Dalam langkah ini, manajer harus memahami proses yang dilalui pembeli dalam memilih merek spesifik atau pemasok tertentu dalam batas-batas pasar relevan. Yang keempat ada menetapkan segmen pasar. Manajer memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang para anggotanya memiliki respon yang sama. Dan yang kelima ada menilai persaingan. Manajer menilai produk atau mereknya dibandingkan dengan tawaran dari para pesaingnya. Dan yang terakhir itu ada mengidentifikasi pasar melalui sasaran potensial. Tujuan akhir dalam tahap ini adalah mengidentifikasi peluang terbaik guna menciptakan pelanggan yang puas dan loyal. Dan yang kedua ada penentuan pasar relevan. Pasar relevan atau relevant market merupakan serangkaian produk atau jasa di dalam struktur pasar produk total yang dinilai pihak manajemen sangat penting dan strategis atau alat untuk menciptakan dan menentukan batas-batas persaingan antar perusahaan. Penentuan pasar relevan meliputi 2 langkah produk. 2 langkah pokok. Yang pertama, manajemen berusaha menggambarkan struktur pasar relevan, dan yang kedua, menggambarkan struktur pasar produk beserta batas-batas pasar relevan. Dalam rangka memilih pasar relevan spesifik, Kim and Maubourne mengemukakan konsep Blue Ocean dan Red Ocean sebagai panduan memilih arena bersaing. Red Ocean mencerminkan semua industri yang sudah ada saat ini, sedangkan Blue Ocean merupakan semua industri yang belum ada. Jadi, permintaan itu oleh Blue Ocean ini diciptakan dan bukan diperebutkan. Misalnya, saya akan membuka pabrik susu, sedangkan pabrik susu ini kan sudah ada pesaingnya sebelum saya, sudah ada orang yang mempunyai perusahaan sebelum saya. Jadi, saya akan membuat pabrik susu ini termasuk ke dalam Red Ocean. Atau ketika saya akan membuka jasa jahit, begitu juga dengan jasa yang sudah ada sebelumnya, itu termasuk ke dalam jasa Red Ocean. Yang ketiga ada analisis permintaan primer. Permintaan primer merupakan permintaan akan bentuk produk atau kelas produk yang ditetapkan sebagai pasar relevan. Tujuan menganalisis permintaan primer adalah pemasar dapat mengetahui mengapa dan bagaimana pelanggan membeli suatu kelas produk atau bentuk produk dan siapa pembeli di pasar relevan. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh perusahaan, yaitu identifikasi pembeli dan kesediaan untuk kemampuan membeli. Identifikasi pembeli sendiri terdiri dari 3 karakteristik. Yang pertama, faktor geografis, demografis, dan gaya hidup. Sedangkan kemampuan untuk membeli akan sangat tergantung pada faktor biaya, kemasan, dan ukuran, serta ketersediaan spasial.
Yang selanjutnya adalah analisis permintaan selektif. Permintaan selektif adalah permintaan akan merek atau pemasok spesifik dalam pasar relevan. Analisis permintaan selektif meliputi dua aspek kunci, yaitu proses keputusan pembelian dan atribut determinan. Contohnya, seperti permintaan kecap manis yang ada di Indonesia, ternyata setelah dianalisis itu paling banyak itu peminatnya ke kecap bangau. Nah, setelah dianalisis kembali ternyata kenapa masyarakat lebih memilih ke kecap bangau, mungkin karena rasanya yang memang cocok di lidah Indonesia, dan ternyata kecap bangau itu warnanya lebih pekat. Nah, ini adalah analisis permintaan selektif. Ini bisa membantu perusahaan ketika perusahaan akan menciptakan sebuah produk yang sama. Kita bisa mencari kekurangan dan mencari kelebihan apa yang telah dimiliki oleh produk yang banyak diminati, dan kita bisa berinovasi lewat analisis tersebut. Ya, yang selanjutnya adalah identifikasi tipe proses keputusan. Nah, ketika mau membeli, seseorang itu akan menimbang dulu sebelumnya. Misalkan saya membutuhkan baju untuk hari raya. Nah, saya mengidentifikasi masalah dan kebutuhan saya itu ialah membutuhkan baju yang akan digunakan pada hari raya. Setelah itu saya akan mencari informasi, kira-kira baju seperti apa yang akan saya beli, baju modelnya seperti apa yang saya inginkan. Dan selanjutnya adalah evaluasi dan seleksi. Ketika saya telah menemukan baju yang saya inginkan, saya akan mengevaluasi dan menseleksi yang mana nih yang cocok. Oh, warnanya yang mau yang seperti ini, oh ukurannya mau yang seperti ini. Nah, setelah melakukan evaluasi dan seleksi, selanjutnya adalah pilihan toko dan pembelian. Saya akan memilih toko yang mana sekiranya harganya ini cocok di saya, seperti itu, dan yang kiranya tokonya ini dekat dari rumah, atau misalkan kalau dari online ini yang sekiranya tokonya ini nggak jauh, jadi ongkirnya nggak mahal. Nah, selanjutnya adalah proses purna beli. Ketika saya telah melakukan identifikasi masalah, pencarian informasi, evaluasi dan seleksi, dan memilih toko, maka akan terjadi proses purna beli atau saya akan memutuskan untuk membeli. Selanjutnya adalah identifikasi atribut determinan. Perspektif psikologik atau ekonomik tradisional memandang produk dan jasa sebagai sekumpulan atribut atau manfaat. Atribut merupakan ciri spesifik atau karakteristik fisik tertentu yang dirancang dalam sebuah produk atau jasa. Dalam kaitannya dengan strategi positioning, pemasar bukan saja berfokus pada atribut penting, namun lebih pada atribut determinan. Yang selanjutnya, pengukuran pasar. Setiap organisasi menghadapi persoalan pelik dalam hal mengestimasi pasar, karena kekeliruan berupa overestimation maupun underestimation sama-sama berpotensi menimbulkan risiko dan kerugian signifikan. Yang selanjutnya adalah penentuan dan pengukuran pasar. Yang pertama adalah pasar potensial, yaitu sekumpulan konsumen yang menyatakan berminat pada produk atau jasa tertentu. Nah, misalnya nih, saya memiliki tempat fitness atau tempat nge-gym gitu yang lagi ngetren sekarang. Nah, ternyata anggota dari tempat fitness saya ini kurang gitu loh, kekurangan anggota. Nah, saya ini menawarkan kepada teman-teman saya yang sekiranya mereka mampu dan mereka mau untuk menjadi anggota. Meskipun tidak sekarang, tapi saya melihat potensi, oh anak ini meskipun nggak sekarang, pasti entah bulan depan, entah minggu depan pasti akan join. Karena mungkin saya lihat, oh karena dia memiliki target dari dirinya sendiri untuk memiliki tinggi badan sekian atau memiliki bentuk tubuh yang seperti ini, seperti itu. Maka saya melihat potensi dari teman-teman saya ini kalau suatu saat dia akan ikut join di tempat fitness saya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah pasar tersedia, adalah sekumpulan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, dan akses pada produk jasa tertentu, sekalipun konsumen memiliki minat dan pendapatan. Nah, ini tuh misalkan kalau di Lumajang lah, atau
kok di Lumajang kejauhan, misalkan di Randu Agung. Nah, di Randu Agung ini sebenarnya masyarakatnya ini banyak yang minat pengen nge-gym, banyak yang pengen ikut fitness seperti itu, tapi ternyata di Randu Agung itu tidak ada yang menyediakan atau yang memiliki tempat untuk fitness. Nah, itu yang dinamakan pasar tersedia, yaitu di mana konsumennya ini sebetulnya mau, tapi ternyata masih belum ada tempatnya, kayak gitu, masih belum ada yang menyediakan. Selanjutnya adalah pasar penetrasi, yaitu sekumpulan konsumen yang benar-benar telah membeli produk atau jasa tertentu. Misalnya ini saya mendirikan sebuah tempat fitness yang khusus muslimah atau khusus cewek-cewek. Jadi kan, eee ini sudah pasti yang akan membeli jasa saya, yang akan menempati tempat fitness saya ini adalah perempuan-perempuan atau muslimah-muslimah. Karena kalau misalkan laki-laki sudah tidak masuk kriteria. Nah, itu adalah pasar penetrasi, yang adalah yang konsumennya emang betul-betul ya perempuan-perempuan aja yang beli atau apa ya, eee, bisa diterka lah. Misalkan saya menjual ini, pasti yang membeli ini adalah laki-laki, saya menjual ini yang membeli adalah anak-anak, seperti itu. Selanjutnya adalah pasar tersedia yang memenuhi syarat, yaitu sekumpulan konsumen yang memiliki minat, pendapatan, akses, dan kualifikasi untuk produk atau jasa tertentu. Dan yang terakhir adalah pasar yang dilayani, yaitu bagian dari qualified available market yang ingin dilayani organisasi. Dan selanjutnya ada potensi pasar. Potensi pasar ini bisa dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu pasar absolut dan yang kedua pasar relatif. Potensi pasar absolut adalah perkiraan potensi permintaan maksimumnya yang didasarkan pada dua faktor, yakni jumlah pengguna potensial dan tingkat pembelian. Dan pasar relatif adalah persentase penyebaran potensi pasar di antara berbagai bagian dari sebuah pasar tertentu seperti wilayah geografis atau kelompok-kelompok pelanggan. Pasar absolut sendiri keputusannya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama menilai peluang pasar, yang kedua menentukan kota atau sasaran penjualan, dan yang ketiga menentukan jumlah gerai retail. Pengukuran pasar relatif dibedakan menjadi tiga manfaat utama. Yang pertama mengalokasikan pengeluaran promosi. Maksudnya pasar nasional akan mengalokasikan anggaran iklan dan promosi penjualan atas dasar tingkat kepentingan relatif masing-masing pasar. Berkembangnya media-media komunikasi lokal akan sangat membantu pengambilan keputusan semacam ini. Dan yang kedua, mengalokasikan wiraniaga di berbagai wilayah pemasaran. Pemanufakturan, pedagang grosir tentu ingin menugaskan pewiraniaga dengan cara efisien sebisa mungkin. Dan yang ketiga adalah menempatkan fasilitas perusahaan. Dan yang selanjutnya ada estimasi pasar saat ini. Estimasi pasar saat ini bisa dilakukan untuk potensi pasar total, potensi wilayah tertentu, serta penjualan industri total dan pangsa pasar. Yang pertama, industri potensial pasar total adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin dicapai semua perusahaan dalam sebuah industri selama periode waktu tertentu berdasarkan tingkat upaya pemasaran industri tertentu. Dan yang kedua ada estimasi permintaan pasar wilayah tertentu. Perusahaan perlu mengestimasi potensi pasar untuk berbagai wilayah seperti kota, provinsi, dan negara. Dan yang ketiga ada estimasi penjualan industri. Perusahaan juga membutuhkan informasi mengenai penjualan industri aktual di pasarnya. Untuk perusahaan harus mengidentifikasi para pesaingnya dan mengestimasi penjualan mereka. Dan yang terakhir ada peramalan permintaan di masa yang akan datang. Secara garis besar, teknik-teknik peramalan permintaan pada masa yang akan datang dibedakan berdasarkan tiga basis informasi. Yang pertama, basis what people say, berfokus pada upaya mensurvei pendapatan konsumen atau pihak-pihak yang dekat dengan mereka. Yang kedua adalah what people do. Perusahaan mengevaluasi produk atau jasa melalui tes market dalam rangka menilai respon konsumen. Dan yang terakhir ada what people have done, menganalisis catatan atau pola perilaku pembelian historis. Kesimpulannya adalah
Proses analisis pasar meliputi 6 langkah, yaitu menentukan pasar relevan, menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan, menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan, menetapkan segmen pasar, dan menilai pesaing dan mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami Baik, itu tadi adalah presentasi dari kelompok kami dengan judul analisis pasar dan pengukuran pasar. Selanjutnya kita akan mereview jurnal. Selanjutnya adalah review artikel. Artikel ini dengan judul Manajemen Strategik Pemasaran Pendidikan Berbasis Media Sosial yang diteliti oleh Nurmasari Neneng dan Imas Masito dari Journal of Management Review volume keempat tahun 2020 halaman 543 sampai 548 dan kita sebagai reviewernya pada tanggal 14 Maret tahun 2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki penggunaan media sosial sebagai strategi pemasaran dalam konteks pendidikan, khususnya di Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Babakan Jamanis. Para peneliti bertujuan untuk mengeksplorasi proses penerapan strategi pemasaran berbasis media sosial dalam pendidikan dan memeriksa efektivitas platform seperti Facebook, Instagram, YouTube dalam mempromosikan pencapaian lembaga pendidikan. Subjek penelitiannya sendiri ialah di Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Babakan Jamanis. Metode penelitiannya ialah menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena peristiwa, aktivisional, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa manajemen strategi pemasaran pendidikan berbasis media sosial yang digunakan diantaranya ialah Facebook, Instagram, dan YouTube dengan mengidentifikasi terlebih dulu di lingkungan masyarakat, yang kemudian menjadi strategi pemasaran pendidikan dengan menonjolkan prestasi lembaga tersebut. Pengelolaan pendidikan yang bersifat swasta didukung dengan stakeholder dan fasilitas yang mendukung telah memberikan ciri khas dan kekuatan pada manajemen strategi pemasaran pendidikan di Madrasah Aliyah Yayasan Pondok Pesantren Babakan Jamanis. Alur pikir jurnal. Penggunaan media sosial sebagai manajemen strategi pemasaran di Madrasah Aliyah menjelaskan gambaran tentang Yayasan Pondok Pesantren Babakan Jamanis, manfaat media sosial sebagai alat pemasaran dalam dunia pendidikan era revolusi industri 4.0. Kelebihannya ialah yang pertama memberikan wawasan tentang penggunaan media sosial sebagai strategi pemasaran dalam konteks pendidikan. Yang kedua, mengeksplorasi proses penerapan strategi pemasaran berbasis media sosial dalam pendidikan. Yang ketiga, meneliti efektivitas platform seperti Facebook, Instagram, dan YouTube dalam mempromosikan pencapaian lembaga pendidikan. Kekurangan: 1. Artikelnya tidak memberikan analisis komprehensif tentang dampak pemasaran media sosial pada keberhasilan, keberlanjutan lembaga pendidikan dan keseluruhan. Dan yang selanjutnya, tidak tercantumnya kerangka konseptual dalam landasan teori yang digunakan. Recommendation: penelitian di masa depan harus mengeksplorasi tentang tantangan dan keterbatasan yang dihadapi selama penerapan strategi pemasaran berbasis media sosial dalam pendidikan, serta solusi potensial untuk mengatasinya. Baik, cukup sekian review jurnal dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tempat nge-gym. Tempat nge-gym namanya. Jangan. Apa sih namanya? Tempat nge